dengan segala macam rahmat-rahmatnya. Baru saja kita selesai bulan September yang adalah bulan kitab suci. Rahmat Allah turun atas banyak orang beriman. Inspirasi Roh Kudus, curahan Roh Kudus supaya umat beriman terbantu dalam membaca firman Tuhan dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Baru aja selesai tanggal 30 September. Sekarang bulan Oktober adalah bulan Rosario. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa di sini yang suka doa Rosario? Suka dulu deh, belum berapa kali seminggu, tapi suka doa Rosario. Luar biasa. Doa Rosario itu adalah kekuatan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ibu bapak saudara-saudaraku yang di rumah, di hadapan saya ini ada begitu banyak anak-anak remaja, anak-anak muda dari kelompok Emmaus Journey. Emmaus Journey itu apa sih? Bukannya yang di Injil Lukas, bukan, tetapi kelompok Emmaus Journey adalah sebuah kelompok yang penggiat membaca firman Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam sebuah kelompok kecil. Bukan sekedar membaca saja, tetapi mencoba untuk memamah biak firman itu dilihat dalam kehidupan sehari-hari, lalu juga di-sharingkan satu sama lain, saling memperkaya yang satu dengan yang lain. Oh ternyata temanku itu pergulatannya luar biasa. Oh ternyata temanku itu Tuhan bantu dia secara luar biasa. Aku juga pasti seperti itu. Lalu kelebihan dari Emmaus Journey adalah membuat jurnal. Ditulis setiap hari apa jejak-jejak firman Tuhan dalam kehidupanku. Karena sifatnya itu rutin setiap hari konsisten, maka terciptalah sebuah habitus. Untuk doa, untuk baca firman Tuhan pentingnya konsistensi. Itu yang membuat saya ngiri sama mereka-mereka ini. Di usia muda sudah mengenal yang namanya firman Tuhan. Sudah ada komunitasnya, sudah ada kesempatannya. Zaman saya umur 15 tahun, 16, 17 di gereja Katolik pilihannya paling cuman Miss Dinar. Saya tumbuh sebagai anak Katolik yang cuman bisanya doa Bapa Kami, Salam Maria, pokoknya hari Minggu ke gereja. Dengerin khotbah, kalau pastornya khotbahnya lucu menarik, wah keren. Tapi kalau khotbahnya ngantuk, gitu. Tetapi luar biasanya yang membuat saya itu iri adalah begini. Saya pernah berpikir, andai kata saya boleh mengenal firman Tuhan jauh lebih dini. Karena saya mengenal firman Tuhan itu sejak masuk seminari, artinya umur 19 tahun. 19, 20, 21, 25 mulai belajar serius. Mengapa? Saya bilang andai kata saya mengenal firman Tuhan jauh lebih dulu. Itu yang saya harapkan. Karena gini, teman-teman muda silakan lihat saya Romo umur 46 tinggi badan seperti ini. Dengan muka yang kagak meyakinkan. Kagak ada kumis, gak ada jambang. Saya pernah beli obat penumbuh kumis. Pernah. Dipasang-pasang gitu yang numbuh bulu di sini. Bukannya di sini tapi di jari numbuhnya gitu. Saya dengan anak dengan yang namanya keterbatasan double atau triple lah. Udah kecil dari keluarga sederhana. Kemudian juga kagak populer di sekolah. Bodoh lagi. Saya pikir dulu hidup saya itu udah. Bodoh ya udah. Nggak ada masa depan buat anak bodoh seperti saya. Dulu saya berpikir seperti itu. Saya cuma bilang ya udahlah ini nasib saya, jalanin aja. Hidup saya memang kayak begini. Gak mungkin saya bisa lebih bahagia. Gak mungkin saya bisa jadi lebih baik. Gak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Itu sebelum saya mengenal firman Tuhan. Setelah saya mengenal firman Tuhan, baru mata saya terbuka. Ternyata ada jalan keluar buat orang seperti saya ini. Ada masa depan yang jauh lebih baik untuk orang yang penuh keterbatasan seperti saya ini. Yaitu kekuatan iman. Dalam bacaan Injil Lukas, andai kata kamu memiliki iman sebesar biji sesawi,
Berkatalah kepada pohon ini, tercabutlah dan tumbuhlah di laut. Dan pohon itu akan mengikuti kamu. Romo, kenapa? Misalnya Romo Yus, Romo Harilio ngomong sama bangku misalnya. Hai bangku, pergilah keluar. Kok gak bergerak-bergerak itu bangku? Kenapa? Sampai sekarang tuh gak ada romo-romo yang bisa mindahin gunung. Saudara-saudara yang terkasih. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jujur Li, dulu selain saya pesimis dengan diri saya, dengan hidup saya, dengan masa depan saya. Ngelihat Romo Yus yang seperti ini. Dulu kami satu rumah. Romo Yus sudah tingkat 4, saya baru tingkat 1. Dia lagi bandel-bandelnya, saya masih kinyis-kinyis. Kalau Anda lihat Romo Yus sekarang hebat, itu sekarang. Kalau dulu saya lihat beliau juga, apa bisa tuh orang jadi pastor? Saudara-saudaraku yang terkasih, karena saya tidak mengenal firman Tuhan, maka saya pesimis dengan diri saya juga pesimis ketika melihat orang lain. Saya nggak bisa melihat orang lain itu lebih baik. Maka dari itu luar biasanya setelah saya baca firman Tuhan, oh ternyata cara kerja Tuhan itu luar biasa. Tuhan nggak bakal ngasih kita sesuatu yang mudah secara instan. Segala yang luar biasa, yang megah secara kayak orang bagi kita itu kayak orang membalik telapak tangan. Buat Tuhannya sih bisa, sangat amat mungkin. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita bekerja dalam cara seperti itu. Karena apa? Bukan mukjizat yang terpenting. Yang pertama-tama tetapi rasa percaya kita pada Allah. Bagaimana itu dipupuk dalam waktu, dalam proses, dalam aneka macam masalah-masalah dan pergulatan hidup. Di situ saya belajar betul-betul kitab suci, firman Tuhan ternyata berbicara soal itu. Soal cara kerja Tuhan, soal mengubah apa yang impossible menjadi possible. Bukan buat orang-orang lain saja, tetapi juga buat diri saya. Begitu saya membaca kitab suci di usia 20, ada begitu banyak perubahan-perubahan. Karena saya yakin hidup saya bisa lebih pintar daripada sekarang. Hidup saya bisa jadi lebih bagus daripada sekarang ini. Hidup saya bisa lebih bahagia daripada sekarang ini. Ikuti perintah-perintah Tuhan, ikuti jalan-jalan Tuhan. And then it happened to me. Itu luar biasanya. Berkaitan dengan bulan Rosario. Apa yang saya katakan tadi dapat terlihat dengan jelas sejelas-jelasnya dalam diri Bunda Maria. Bagaimana dia percaya. Bahkan sebelum semuanya terjadi dia sudah percaya. Bahkan Elizabeth saja berkata ketika memuji Maria, berbahagialah dia yang percaya bahwa setiap kata-kata Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terjadi. Saudara-saudara, hidup itu soal rasa percaya. Do you believe it yourself? Sometimes we cannot believe it easily. Apa aku bisa? Apa aku mampu? Apa aku mungkin? Tuhan, firman Tuhan mengubah segala-galanya. Saya sangat mengharapkan anak-anak muda di sini tadi living by faith. Hiduplah dengan imanmu. Dengan rasa percayamu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah lagu yang luar biasa juga. Yang mengajarkan kepada kita. Kitab suci berbicara ada satu pribadi yang luar biasa. Namanya Yesus. Yesus yang bisa mengubah segala-galanya. Memulihkan kehidupan kita dan juga memberkati kita. Mari kita bernyanyi. Aku percaya.